Yang pertama itu adalah ketika mereka merasa dihakimi di gereja, dan yang kedua mereka tidak punya teman akrab di gereja, dan yang ketiga adalah mereka melihat kemunafikan atau kepura-puraan. Sorry. Before you ask their hands, catch their heart. Iya. Sebelum Anda minta tangan mereka lakukan sesuatu, Sentuh hatinya dulu kan. Daripada kita nggak hadir, cuma tahu lecturing doang, ngasih tahu tanpa mereka lihat kita benar-benar ada di hidup mereka, kayaknya nggak seefektif kalau kita memang ada. Banyak gereja hari ini bergumul, bagaimana sih melakukan pelayanan kepada generasi masa kini? Bagaimana memahami kondisi remaja? Apa yang perlu dilakukan oleh gereja? Apakah mereka datang atau bagaimana supaya mereka datang? Nggak sekedar itu, tapi apa yang membuat para remaja ini bisa terhubung dengan gereja? Apa yang mereka cari? Dan apa sebetulnya yang secara tidak sadar pelan-pelan membuat mereka menjauh dari gereja? Selamat datang di Lensa Bilangan, podcast oleh Bilangan Research Center. Di sini kita mau melihat data, mendengar cerita, dan memahami gereja. Karena ini episode pertama, narasumber yang akan saya ajak bicara adalah teman kerja saya sendiri. Bisa nggak kamu perkenalkan diri dulu secara singkat gitu ya? Melayani di mana, dan remajanya itu yang model remaja seperti apa sih yang kamu layani gitu? Mungkin dari sosial ekonominya atau seperti apa, silakan. Thank you so much, terima kasih banyak untuk invitation-nya dan undangannya dalam podcast Bilangan Research Center. Perkenalkan, nama saya Cecilia Novani, biasa dipanggil Cecil, atau kalau di gereja saya lebih dikenal dengan sebutan Cen-Cen karena nama rumah gitu. Dan saat ini saya melayani di GBI Gilgal sebagai ketua sel. Kalau di GBI Gilgal itu disebut family cell, jadi sebagai family cell leader, tapi khusus untuk yang anak-anak youth, single wanita. Karena kalau di youth kami sistemnya itu kalau gendernya itu nggak bisa digabung, jadi pria girls sama girls, boys sama boys, anak perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Sorry, tadi ngomongnya youth ya, Youth. Usia berapa berarti? Usianya ini tapi 13 sampai 18. 13 sampai 18, oke lanjut. Jadi youthnya itu hitungannya sebetulnya teens ya. Karena 13 sampai 18 kan. 13 until 18 gitu. Dari aku sih seperti itu. Gitu, perkenalan singkatnya. Oke, jadi yang saya ngajak ngobrol kali ini, teman saya ini betul-betul terjun langsung, betul-betul berbicara langsung, pelayanannya langsung kepada generasi muda, kepada usia 13 sampai 18 gitu. Betul. Ya. Sudah berapa tahun melayani di sana? Kalau melayani kalau di GBI Gilgal itu dari tahun 2020, berarti sekitar 16 tahun ya, 16 tahun. 2020 berarti 5-6 tahun lah. Oh iya, sorry, 5-6 tahun. Iya, tapi kalau melayani di anak youth itu bahasa Indonesianya apa ya? Keseringan pakai youth ya. Remaja, pemuda. Iya, remaja. Kalau pemuda kayaknya udah mau usia 24. Kalau ini lebih ke remaja, bener. Kalau remaja itu aku dari tahun 2008. Karena 2008-2009 lah. Karena aku pertama kali encountering Jesus itu 2008. Nah, dari situ kan ngalami Tuhan, ya menjangkau jiwa di sekolah, pelayanan di sekolah, terus include juga dengan memuridkan. Karena menjangkau jiwa, ajakin mereka ikut persekutuan, ikut ibadah, ikut komsel. Ya udah gitu, dari situ sampai hari ini. Cuma waktu itu gerejanya beda. Gitu. Jadi kalau di total baik dari gereja yang sekarang maupun gereja yang sebelumnya udah belasan tahun 18. 18 ya. Jadi kalau bisa dibilang itu mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kalau dulu pelayanannya situasinya bagaimana, di zaman sekarang berbeda gitu ya. Betul. Pasti ya, betul-betul mengikuti gitu, antara pendekatan apa saja yang perlu dilakukan berbeda, itu betul-betul mengalami itu semua gitu. Betul. Melanjutkan diskusi kita ini, aku mau menceritakan satu realita dari data BRC gitu ya, soal remaja dan gereja. Jadi ini hasil surveinya kita tahun 2024 campuran dengan tahun 2017 gitu ya. Jadi apa sih yang mereka cari dari gereja? Jadi kalau bisa dibilang
Ternyata kalau kita survei ke mereka, alasan yang mereka datang itu satu karena mengasihi Yesus. Ya. Itu udah pasti gitu ya. Either itu jawaban mereka jawaban normatif, hanya sekedar jawab, atau memang betul-betul menjiwai itu, kita nggak tahu. Iya. Jadi pertama karena mengasihi Yesus, tapi sebagian besar yang lain adalah mereka yang datang ya karena terpaksa aja gitu, karena orang tuanya gereja di sana, terus dipantau gitu kan, atau bahkan diantar sama orang tuanya ke gereja, atau mungkin gerejanya sama-sama gitu, orang tuanya ibadah di umum, anak remajanya di youth gitu kan, atau di ini. Di sisi lain kita juga sempat tanya juga, apa sih yang mereka cari di gereja? Gereja seperti apa yang kamu rasa kamu ingin datangin gitu ya, yang bisa membuat kamu merasa nyaman di situ. Nah, di sana mereka berkata bahwa mereka itu mencari komunitas yang hangat dan peduli mereka. Ya. Nah, ketika ditanya lebih jauh lagi, gereja seperti apa sih yang membuat kalian itu males untuk ke sana gitu loh. Atau kalau dapat dikatakan apa yang membuat mereka itu menjauh kalau dari sudut pandang kita ya. Surprisingly, yang pertama itu adalah ketika mereka merasa dihakimi di gereja, dan yang kedua mereka tidak punya teman akrab di gereja, dan yang ketiga adalah mereka melihat kemunafikan atau kepura-puraan di gereja. Jadi apa yang disampaikan di gereja dengan realitanya di rumah itu totally different. Nah, itu adalah pola yang terlihat gitu ya. Ya. Nah, kalau dari Cecil lihat data ini gitu ya, ketika sempat lihat data ini, ada nggak satu atau dua bagian yang kamu rasakan ini real banget loh zaman sekarang? Oke, kalau aku setuju atau enggak sebagai dua POV boleh. Jadi aku sebagai anak remaja pada saat aku remaja 2008 dan saat ini ketika aku melayani anak remaja. Kalau aku pribadi sebagai anak remaja pada saat itu kan aku berarti encountering Jesus, ngalamin perjumpaan sama Tuhan itu aku usia 11 tahun, jalan 12. Nah, waktu itu aku datang karena setuju karena orang tua Kristen, jadi kita ke gereja. Cuma kali waktu itu aku dari kecil sebenarnya dari bayi banget kan Kristen. Namun bener-bener mengalami Tuhan secara pribadinya itu kan 2008 aku SMP kelas 7. Nah, itu tuh yang buat yang aku hitung sebagai aku lahir baru ya. Karena walaupun dari kecil baca Alkitab, tapi kan rohnya belum hidup gitu istilahnya, karena belum mengalami Yesus secara pribadi. Tapi pas udah ngalamin Yesus tuh hidup kita kan berubah 180 derajat. Nah, itu yang bikin aku pengen datang, sangat semangat datang, nggak perlu disuruh, pasti datang. Kayak kepengen datang gitu, kayak kalau ke gereja tuh excited karena satu bener ada komunitas yang hangat, yang bikin aku ngerasa wah ini kok ada ya such a place, tempat yang bisa nerima kita tuh kayak gini banget, yang bisa welcome kita tuh kayak segitunya gitu. Itu yang kamu rasakan itu dulu. Yang aku alami dulu. Itu setelah encountering Yesus atau sebelum? Actually itu sebelum encountering Jesus. Oh, jadi tetap ada peranan ada peranan gereja ya. Jadi bukan berarti mau gereja seperti apapun toh Tuhan pakai gitu kan, tiba-tiba Tuhan kasih pengalaman yang berbeda atau apapun itu, enggak gitu ya. Jadi tetap ada faktor gerejanya juga ya. Jadi waktu itu karena penjangkauan jadi dulu tuh aku di GPKDI, Gereja Pantai Kosta Karismatik di Indonesia. Nah, dulu ada nama youth-nya sebenarnya, namanya itu Dynamic Youth Community. Pengalaman pertama aku waktu itu sebetulnya di gereja lamaku, namanya itu Gereja Pantai Kosta Karismatik di Indonesia, disingkatnya GPKDI. Kalau Kak Cemara pernah dengar dan teman-teman juga pernah dengar. Dan dulu aku di youth yang namanya Dynamic Youth Community. Karena itu community base, jadi terasa banget community-nya. Sebentar, gitu. Community base itu seperti apa? Iya, kayak istilah yang beberapa orang tahu, beberapa orang enggak gitu. Oh, oke. Jadi kalau di sana tuh dulu penjangkauannya kan sebenarnya ke sekolah aku. Jadi kakak-kakak, cici-cici, koko-kokonya datang ke sekolah lalu menjangkau kami, melayani di ibadah pas kami di sekolah. Terus biasalah bangun hubungan sama kami. Yang anak-anak kecil-kecil ini gitu. Kemudian bangun hubungan, ajak ngobrol, kayak bangun hubungan tuh maksudnya gimana bangun hubungan? Jadi bangun hubungan ngajak ngobrol, nanyain kita gitu, kayak mau tahu dunia kita. Itu maksudnya terus mereka
dapat kontaknya Oh enggak, kan anak-anak ini mereka atau ke gimana? sekolah. Mereka ke sekolah. Oh, jadi melayani jadi di bangun ibadah. hubungannya itu pada saat di ibadah itu ya, bukan setelah After lah ya. Ya, maksud saya pada saat mereka visitasi ke sana gitu kan. Yes, betul, pas visit. Jadi pas visit ke sekolah, terus mereka melayani di ibadah. Jadi kenalan, ngobrol, terus kayak bangun hubungan, itulah yang membuat ketika aku diajak, aku kayak oh boleh gitu. Pas udah oke, mau, karena kan ngerasa kayak ih seru banget gitu ya. Karena kan udah ngobrol duluan, sebelum diajak tuh udah ngobrol dulu, baru diajak. Abis diajak, pas nyampe di gereja itu pertama kalinya ya aku ke sebuah gereja, dan aku tuh kayak halo, nama kamu siapa, kenalin ini. Jadi tiba-tiba aku tuh dikenalin ke kayak 6 orang, ada kali 5-6 orang. Jadi aku kayak ngerasa baru datang tiba-tiba oh semua orang mau kenalan sama aku gitu. Sebentar, pause dulu. Oke. Sebelumnya nggak pernah merasakan seperti itu. Sebelumnya kalau ke gereja kan ikut mama. Oh, I see. Ya udah ya udah ibadah aja. Karena kan mungkin mama udah punya teman. Jadi aku tuh ibaratnya bukan jiwa baru lah gitu. Jadi ini dari sekolah minggu di situ. Ya udah nggak diajak ngobrol seakan aku jiwa baru. Ini gerejanya beda nih ceritanya. Beda nih. dulu. Oh, sih nggak usah disebut, tapi tapi beda. gerejanya konteksnya beda ya. Jadi Iya. dulu. Tapi dulu juga masih semuanya sama-sama Pentakosta gitu. Oke, nah maksudku adalah dulu itu datang gereja sekedar datang Iya, aja, ibadah aja ya lah, rutinitas ibadah. aja. Benar. Tapi di satu momen ada sekelompok pelayanan remaja yang visitasi ke sekolahmu, ke sekolah, kayak gitu kan. Terus membangun hubungan, jadi nggak sekedar datang, Iya. nggak ya sekedar datang terus entah ibadah atau apapun itu Iya, gitu ya iya, biasanya, benar, tapi benar. ada hubungan yang tercipta Benar. sehingga akhirnya kamu merasa nyambung ya, asik ya, Merasa asik. Benar. merasa asik ternyata nyambung juga ngobrol sama mereka gitu nggak sih? Iya, betul. Nah itu akhirnya yang bisa membuat mereka atau kamu lebih tepatnya gitu ya, boleh tuh aku join gitu kan? Iya, kayak jadi emang kepengen juga, kayaknya seru, kayaknya boleh gitu. Jadi bukan hanya sekedar visitasi doang, tapi ada hubungan yang dibangun, membuat merasa diterima, kamu merasa keterima, Iya. dan setelah itu karena sudah merasa diterima, merasa nyambung, ajakannya pun ya sekedar ngajak gitu aja, kamu sudah pasti tertarik gitu kan. Iya, benar. Dan ketika datang, apa yang kamu rasain? Langsung dikenalin, nah apa yang membuat kamu langsung bisa merasa excited gitu loh? Sebenarnya waktu itu tuh jadi di sekolahku tuh udah banyak yang kesana ke gereja itu. Oke. Jadi yang pas aku dateng kan sebenarnya aku masih beberapa kenal orang lah, karena ada even kayak ada kakakku, ada teman-temannya yang ibaratnya 1 tahun di atas aku doang, beda angkatannya. Ibaratnya cutting atau kakak kelas, kakel yang cuma 1 tingkat di atas aku, berarti kan gak jauh. Makanya aku pas lihat oke lah gitu, ada orang-orang yang aku kenal. Nah, cuma yang ya surprisingly itu ya kayak aku kan baru pertama kali datang, terus tiba-tiba kayak halo, namanya siapa? Terus kayak yang nanyain aku, yang ngajak aku, ya pasti yang nge-hosting aku yang ngajak dong. Betul. Yang ngajakin orang lain buat kenalan sama aku dan ngajakin aku ke teman-teman yang lain. Jadi aku ngerasa kayak wah, mereka sangat welcome aku. Nah, dari situ aku diajakin waktu itu kan aku ibadah hari Sabtu ya. Terus Femsel atau Komselnya dulu namanya Komsel ya, kita sebut Komsel. Komselnya itu setiap hari Minggu, karena kami ibadah Sabtu. Jadi Minggu siang Komsel. Aku lupa jam 10 atau jam 11 gitu. Pokoknya Komselnya sekitaran jam segitu. Terus aku langsung mau, aku nggak pakai mikir aku ikut besok, aku ikut gitu. Padahal kan namanya orang baru biasa nggak langsung oke gitu kan. Biasa kalau sales nawarin sesuatu aja kita nggak langsung oke. Tapi ini tuh kayak aku udah terlalu bahagia kayaknya ya, udah terlalu kaget diperlakukan dengan segitunya. Jadi aku kayak oh ya udah, ikut. Karena kamu merasa sudah menjadi bagian dari mereka gitu kan, merasa belong gitu ya. Nah sekarang lompat, itu kan kondisinya kamu sendiri merasakan hal itu. Iya, itu sekarang yang aku alami. Sekarang kalau realita yang kamu alami di remaja yang kamu bimbing sekarang ini gimana? Oke, jadi karena dulu aku ngalamin itu, ya sebetulnya yang aku lakukan ke orang lain nggak jauh berbeda gitu, karena mungkin itu yang catch my heart pada saat itu, pada saat aku di posisi itu, sehingga ketika aku di posisi yang melayani, ya aku memperlakukan jiwa baru yang aku layani dan aku mau jangkau itu dengan cara yang sama. Aku tuh
Mungkin jangan langsung ke yang sekarang ya. Jadi zaman aku sekolah kan aku udah encountering Jesus, udah ngalamin perjumpaan sama Tuhan, hidupku berubah 180 derajat. Dan waktu itu entah kenapa masih umur 11, 12, 13 kayak gitu. Aku tuh selalu punya pikiran, jadi pas aku kelas 7 naik kelas 8, aku kan kebetulan waktu itu OSIS. Jadi aku kayak minta data, bukan minta sih, udah dapat akses data anak yang berikutnya gitu, angkatan berikutnya yang akan naik kelas 7, kan aku kelas 8. Kemudian aku liatin nama-namanya, terus aku doain semuanya, padahal kagak kenal. Udah didoain. Otomatis gitu ya? Iya, nggak ngerti. Waktu itu juga kayak nggak ada yang suruh sebenarnya. Itu memang mungkin. Jadi nggak ada role modelnya, tapi kamu tiba-tiba bergerak begitu ya? Role modelnya ada, tapi kan role modelnya tuh melakukan ya sama, kita ngejangkau teman-teman kita ya pastilah ngajarin, nggak mungkin aku tiba-tiba begitu. Ngajarin, maksudku ngejangkau. Adalah tapi kamu melihat metode itu gitu. Itu maksudnya. Itu enggak tiba-tiba gitu ya? Itu iya kayak gak tau, kepikiran aja. Aku juga bingung sih sebenarnya. Masih bocah dulu, masih 12 tahun. Cuma kayak actually aku punya mentor. Maksudnya pastor aku dulu sangat-sangat jiwa menjangkaunya tuh tinggi. Tapi mungkin Tuhan mengilhaminya beda-beda kali ya, tiap orang gitu kan. Cuma kayak ya udah, kayak waktu itu aku doain, terus habis itu nggak cuma doain, karena aku ngelihat mereka tipikal yang kalau penjangkauan itu langsung datang ke sekolah, terus ngobrol, spend time sama kita. Itu pun yang aku lakukan. Aku komit sama Tuhan waktu itu, setiap pagi sebelum bel masuk sekolah, misalnya aku masuk jam 7.30, aku bakal datang jam 7. Terus jam 7 aku spend time sama anak kelas 6 SD itu, karena dia mau naik kelas 7. Bayangin aku masih kelas 7, aku spend time sama anak kelas 6 SD. Setiap pagi, gak ada waktu aku sama temanku. Waktu aku sama temanku ya istirahat sama pulang sekolah. Sisanya kalau pagi itu pasti aku udah berdoa dan komit, pokoknya waktu pagi itu buat sama anak SD gitu. Anak SD itu ya udah pas dia naik kelas jadinya enak dong, mau ngajak juga gampang karena kita udah nabur lebih dulu. Sama kayak apa yang aku alamin, aku berasa mereka udah nabur ke aku dulu sebelum ngajak. Jadi pas ngajak gampang lah gitu. Jadi selain karena sebelumnya udah ngerasa hal yang sama, jadi kamu melakukan hal itu juga. Tapi tadi menarik juga, tadi Silvia sempat bilang mentorku tadi youth pastor, mentor. Ya, aku nggak tahu tadi pakai istilah apa. Tapi menekankan soal penjangkauan. Jadi message itu terus dikumandangkan akhirnya dan dihidupi oleh beliau. Jadi itu menginspirasi kamu atau setidaknya secara nggak sadar atau mungkin tertanam di alam bawah sadar atau apapun namanya itu akhirnya kebawa gitu ya, pengennya menjangkau. Jadi ketika tiba-tiba ya ketika melihat ternyata aku punya akses nih ke sini, kayak bisa nih begini gitu nggak sih? Aku tuh mikirnya gitu karena aku membayangkan jadi di satu sisi sudah ada jiwa yang ditanamkan atau cara berpikir tanamkan, aku mau menjangkau. Tapi bukan hanya sekedar menjangkau untuk istilahnya itu karena tugas gitu ya, karena dari gereja harus ditarget atau harus jangkau sekian karena itu tugas gitu. Tapi lebih karena kamu sudah merasakan itu, akhirnya semuanya berjalan dengan alami, bahkan mengorbankan kenyamananmu sendiri gitu. Datang lebih awal, mengorbankan waktu ini itu, bener nggak? Betul. Ya sebenarnya sampai mentorku pun ada satu momen juga, beliau juga nggak expect sih aku lakukan. Adalah nanti di kelas 10 ya, pas aku umur 14 tahun gitu, aku juga entah kenapa menginjil gitu loh. Jadi terus even cuma di pinggir lapangan basket gitu kan, lagi ngobrol kayak biasa, kayak lagi ngobrol sama anak SD gitu kan. Waktu itu aku kelas 10 pun masih terus-terusan sama anak SD. Karena kenapa aku ke anak SD kelas 6 itu, karena mereka kan bakal naik ya. Jadi aku selalu kayak fokus ke situ. Iya gitu kayak future ininya kan, the future generation yang akan naik. Ya aku iniin dulu gitu, bukan follow up sih, maksudnya deketin, approach lah bahasanya, mendekati mereka dulu. Nah kalau pertanyaan tadi tuh ya, sebenarnya mungkin karena mentor aku atau pemimpin-pemimpin di gereja waktu itu, memang mereka itu menghidupi itu dan mereka ngajarin itu, maksudnya double lah, dua-duanya mereka hidupi dan mereka mengajarkan kepada kami semua jemaat youth itu hal yang mereka udah hidupi kan, yang mereka udah lakukan. Jadi sangat mudah buat aku ngikut karena aku ngelihat itu dan aku denger itu, ya udah tinggal jalan kan. Jadi intinya karena ngelihat contoh, ada example ya. Bukan soal contoh ya, mungkin memang sudah
Sudah jadi culture. vibes-nya, culture. Nah, culture-nya udah begitu Iya, gitu. culture-nya udah kebentuk. Sudah membangun culture untuk untuk menjangkau. Menjangkaunya pun juga bukan hanya sekedar for the sake of the numbers, tapi betul-betul membangun hubungan, membangun relasi, dan itu sudah terjadi gitu. Betul. Base-nya malah relation. Jadi yang kebangun tuh kayak berasanya tuh kok apa ya? Iya, relation duluan malah sebelum dan aku inget banget pas aku kelas 9, mentorku ini pernah bilang in leadership itu ini mungkin terinspirasi dari buku John Maxwell juga. Before you ask their heart, before you ask their hands, catch their heart. Iya. Sebelum Anda minta tangan mereka lakukan sesuatu, sentuh hatinya dulu kan intinya. Iya, sentuh hatinya dulu. Jadi itu memang saya akui itu it works on me. Maksudnya itu kena di aku. Jadi akunya kayak ya gampang karena hatinya kan udah ke catch ya. Udah ke catch, tangannya gampang. Karena kan hati kita sumber kehidupan. Kalau hati udah oke, ya tangan gas gitu. Jadi gitu. Itu satu. Kedua, mungkin ya. Aku yakin sih ya Tuhan juga kan bekerja di dalam kita. Iya. God is working in us. Sehingga si bocah dan bocil ini pada saat itu masih 12 tahun ya kepikiran lah hal-hal kayak gitu ya. Itu apa? Even mentorku aja kayak itu SD ya? Kayak kadang kan heran kamu pinter juga ya, maksudnya bukan pinter sih bilangnya gimana ya, kayak kok bisa aja gitu. Kok bisa kepikiran itu ya kayak nggak tau, mungkin karena hati tuh udah membara dan berapi-api kan ngalamin Tuhan, terus kayak ngerasa semua orang tuh harus mengalami apa yang aku alami gitu. Indahnya kasih Tuhan yang kayak mengangkat hidup kita dari kubangan lumpur karena hidup kita penuh dosa, terus Tuhan yang angkat kita jadi anaknya. Itu kayak waktu itu tuh aku ngerasa kayak itu tuh sebuah hal yang gak pernah aku alami, dan itu tuh hal terwadidau, terhebat, terdahsyat yang pernah aku alami sepanjang hidupku, sehingga itu jadi drive buat aku bisa kepikiran itu juga gitu. Terlepas ada faktor manusia which is komunitas itu yang sangat kuat ya culture-nya. Jadi kayak mantap, dari Tuhan sudah ada, dari manusia juga melengkapi, gas gitu. Begitulah kira-kira. Jadi kalau aku melihat polanya, ini dari pengalamanmu dulu ya, belum melihat kondisi kepelayananmu sekarang ya. Iya. Kalau aku melihat polanya itu disimpulkan dengan baik tadi soal sentuh hatinya dulu gitu ya. Sentuh hatinya itu bukan bicara soal ketika kamu sudah tersentuh hati oleh Tuhan, tapi ketika dari tim gereja itu datang visitasi, itu kan bisa dikatakan mungkin juga menyentuh, tanda kutip menyentuh hatimu gitu. Bener. Ini bukan soal bicara bukan soal Tuhan ya. Iya, tapi bener. Tersentuh, akhirnya merasa relate, dan memang menyentuh hati itu bisa bermacam-macam gitu. Jadi bukan pendekatannya waktu itu bukan soal kesini yuk karena programnya menarik atau apa, bukan karena itu kan. Jadi bukan karena menawarkan sebuah komsel atau kegiatan atau ibadah yang wah ini kamu bisa enjoy di sini atau apa, enggak, tapi justru menyentuh hatinya dulu, menyentuh jiwanya itu dulu. Iya, jiwanya. Menyentuh jiwanya dulu, menyentuh hatinya dulu. Orang yang kita temuin berelasi di situ buat merasa dihargai, ya kan, relate. Akhirnya mau programnya sebagus apapun atau mungkin tanda kutip seminimum apapun, tapi kalau itu sudah rasa belong, rasa komunitas, rasa kesatuan dalam komunitas itu, kekompakan itu, dan kekompakan itu bukan sesuatu eksklusif, tapi betul-betul ngajak kamu. Kalau itu sudah tercipta, akhirnya otomatis itu menjadi akhirnya semuanya akan mengalir. Nariknya gampang, jadi nggak usah repot-repot mikirin program gitu ya. Ya program yang maksudnya bukan berarti nggak usah mikirin program, tapi kalau culture-nya sudah bisa membuat orang nyaman di situ, urusan program tuh nomor 2 apa nomor 3 lah. Bener. Esensinya soalnya udah checklist ya kan. Checklistnya itu ada di hatinya dulu. Betul. Dan di hati itu salah satunya adalah membuat merasa nyaman, merasa belong, merasa diterima. Ya. Di situ. Betul. Nah ini cerita berapa tahun lalu ini kondisinya? 18 tahun lalu. 18 tahun lalu. Nah sekarang kalau kita lompat ke zaman sekarang. Oke. Beda nggak? Apa yang kamu lihat dari pola dari anak-anak muda? Yang zaman sekarang ini. Awal pelayanan dulu. Iya, awal pelayanan ketika belum sampai sekarang ya kan sudah 5 tahun. Iya, 2020 berarti pada saat
Ya, pada saat awal-awal dipercaya gitu kan. Ya. Oke. Kalau karena sebetulnya kan karena dulu tuh udah pernah ngerasain itu, jadi seperti yang aku bilang di awal ya, nggak jauh beda. Jadi waktu itu pertama kali aku melayani sebagai family cell leader, ya ketua komsel bahasa gampangnya. Itu tahun 2022. Jadi aku kan officially move-nya 2020, tapi kan pasti starting from zero lagi, even if dulu udah gimana gitu, udah melayani banyak dulunya, tapi kan pas move start from zero. Jadi ya 2020 juga COVID kan, jadi nggak even udah ikut kelas pemuritannya, tapi kan it takes time juga. Kan ya namanya komitmen butuh waktu untuk kita lihat segala macam. Jadi waktu itu 2022 lah, baru Oktober 2022 baru pertama kali aku buka komsel sendiri di Youth. Jadi dari 2020 ke 2022 itu 2 tahun, hampir 3 tahun itu aku melayaninya tuh ya karena COVID juga ya teman-teman. Jadi nggak yang melayani aktif di gereja kayak dulu karena COVID juga kan. Kemudian pas waktu itu tuh pertama kali kan baru dikasih 1-2 anak ya. Awal-awal minggu pertama 2 anak. Sorry, itu konteksnya pada saat COVID apa setelah COVID? 2022 itu masih COVID, tapi tapi udah bisa datang onsite ya? Iya, betul. Waktu itu, nah baru tuh pertama kali onsite tuh 8 Oktober 2022, aku ingat banget. Pertama kali itu masih mulai sama 1-2 orang, terus minggu depannya nambah satu. Oh, 1-2 orang yang mulai. Iya, sampai hari ini sudah jadi 80. Wow. Tapi itu perjalanan panjang kalau diceritain di sini, panjang banget prosesnya dan segala-galanya lah, banyak gitu ya kisahnya. Cuma aku percaya sih, maksudnya gimana ya, cara terbaik untuk bisa kita tuh melayani dengan efektif ya mungkin karena it works on me. Pas aku punya dibangun relasi dulu sih ya, relasi, karena kita manusia. Jadi tuh start dari relasi 2 orang. Nah maksudnya nggak relasi itu mulai dari 1-2 orang yang datang gitu ya kan. Kayak dulu aja pas aku di follow up gitu, aku di chat, diingetin ibadah sama komsel kayak gitu. Terus diajakin, ditanyain, ditanyain hidupnya lah. Kayak seakan mereka, kalau dulu aku kan yang dilayani, ya mereka nanyain aku hidup aku gimana. Pas aku melayani gantian, aku yang nanyain hidup mereka, yang peduli sama mereka gitu. Kalau yang doain mereka, yang segala macam lah. Ya udah, lakuin itu aja sih sebenarnya. Terus ya pasti bener-bener kita doain anak-anak ini ya. Bahkan sebelum aku chat mereka ya aku doain mereka dulu tuh. Kalau pas masih mereka jiwa baru ya, pas aku belum kenal sama mereka. Ya udah, abis itu ya tiap minggu ya doain kayak biasa lah, didoain segala macam, diajak ngobrol, ditanyain semua dideketin. Udah, nanti mereka dateng. Tapi ya gitu, nggak 100% ya, nggak 100% yang kita chat, yang kita approach juga ngerespon dengan kan positif ya kan. Kemampuan kita juga terbatas, dan kita sini juga sibuk dengan bekerja gitu kan, jadi nggak selalu bisa perfect untuk ngomong sama mereka. Dan juga kan tiap orang beda-beda ya. Kita semua tahu lah kalau kita melayani di generasi muda tuh ada aja modelannya gitu. Jadi ada yang ya unik-unik lah pokoknya ya, menemui banyak case-case unik lah. Semakin gitu. Unik nggak ke zaman sekarang ini? Sebetulnya sama aja. Dulu juga banyak yang unik. Jauh lah. Unik, variannya juga sama ya. Variannya sama kok. Even ada yang melenceng pun ya dari dulu juga banyak ada begitu, kok ketemu gitu. Begitu. Apa yang sekarang melencengnya baru booming, dari aku masih SMA juga aku udah ketemu yang kayak gitu. Jadi dan ya udah, maksudnya yang aku tahu gini, roh, jiwa, tubuh mereka milik Tuhan. Kalau aku nggak tahu bagaimana harus melayani mereka dan menghandle mereka, aku hanya berdoa, tanya sama pemilik hidup mereka, bagaimana saya harus melayani anak ini. Karena jujur li, umur 14 tahun disuruh ngelayani case yang kayak gitu, aku juga kayak gimana ya, maksudnya nggak tahu, maksudnya no idea lah. Kita juga zaman dulu, aku 14 tahun SMA itu kan belum dibekali dengan banyak. Kayak hari ini mah banyak seminar soal itu gitu, banyak yang ngasih tahu. Ada metode-metode yang dikasih. Ini nggak ada dulu apalagi belum seperti itu gitu kan. Gereja yang modelnya komsel aja mungkin baru sedikit itu, jadi belum. Ya makanya masih terbatas lah informasi. Cuma bersyukurnya kan hikmat Tuhan memang mengatasi kemampuan manusia ya. Jadi waktu itu pokoknya mau dulu kan. Iya, tadi kan mau. Jadi hatinya itu sudah terbakar dulu, pengen
aku pengen menjangkau, aku pengen Iya. relasi, dan pengen melayani. karena aku sudah terlebih dahulu merasakan itu. Iya, mengalami itu. Dan aku merasakan sukacitanya bersama Tuhan. Betul. Aku ingin mereka juga mengalami juga, Bener. itu yang menggerakkan. Karena kita Bener. sendiri bukan berasa. Jadi ketika kita menjangkau mereka, itu bukan karena kita merasa, oh karena aku Kristen, Bukan. aku harus menjangkau. Karena aku ketua komsel, aku harus menjangkau. Enggak. Enggak. Tapi karena kita sendiri sudah merasakan ini loh. Kayak misalnya kita promosi restoran gitu loh. Ini loh makanannya enak Iya. gitu loh. Kamu cobain deh. Karena kita Kamu udah cobain coba. makan itu gitu kan. Benar. Judulnya kan We Love Because God First Loves Us. Iya. Because you first love me gitu. Kita mengasihi sebab ya Allah, Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kasihnya penuh. Jadi kayak kita pengen bagi ke banyak orang gitu loh. Ya intinya mah simpelnya gitu. Terus abis itu aku tiba-tiba sore ini aku penasaran. Apa tuh? Karena dari tadi kan Cecil pakai istilah famsel dan family cell itu istilah yang jarang. Orang biasanya komsel, CG dan sebagainya. Iya. Pernah tahu nggak kenapa sampai sudah tertanam namanya famsel, family cell gitu loh. Apakah karena emang dari awal didesain seperti itu atau gimana? Penggunaan kata-kata family apa jangan-jangan kata-kata family ini justru salah satu metode untuk orang tuh ingat, oh ini adalah kita adalah family. Gimana? Kalau sebetulnya karena sekarang aku kan gereja lokalku yang sekarang itu menyebutnya famsel. Jadi dan itu udah dibiasain kan, udah dijadiin label bahwa nama komsel di gereja kita adalah famsel. Makanya dari tadi aku kesebut itu padahal itu menarik soalnya. Padahal pas di gereja lama namanya itu bukan komsel, namanya tuh Lope. Lope itu singkatan dari kelompok peduli. Pas aku move juga aku masih suka ngomong Lope gitu loh. Lope itu ya kelompok, lo-nya itu kelompok peduli gitu. Makanya peduli banget. Peduli banget itu yang sampai kalau tapi namanya menarik ya kalau yang sekarang ini family. Iya. Menggambarkan bahwa komunitas ini family. Iya, we are a family in Christ. Family in Christ. Kalau yang sebelumnya peduli. Jadi ya tapi kan ya nggak beda jauh sih sebenarnya. Maksudku cuma tuh, nama aja. tapi maksudku dua-duanya itu ada filosofinya. Ada filosofinya dan mungkin secara bukan sekedar filosofi, tapi saya nggak tahu mungkin bisa jadi itu berpengaruh dalam memandang sebuah komunitas itu sendiri gitu ya. Bisa jadi ya. Mungkin itu yang membuat kayak komunitas cell group ini tuh terasa kayak beneran kayak keluarga walaupun tidak sedarah. Tapi udah berasa sampai family belum sekarang? Iya udah. Even yang sekarang aja. Berapa lama dari yang awalnya 1-2 orang terus sampai berasa family? Tapi berarti dari 1-2 itu sudah berasa family-nya dari awal? Awal banget mah belum kali ya. Berarti berapa lama? Setahun pertama lah. Sebenarnya kalau itu harusnya sih mungkin nanya ke anak-anaknya ya. Kalau aku sih dari kamu sendiri lah, beda. merasa. Kalau dari aku sih sebenarnya dari ya karena kan kita yang doain mereka, kita mengasihi mereka tuh otomatis ya kan. Ya udah, itu mah udah sayang dari bulan-bulan pertama juga udah sayang. Cuma dari mereka yang ngerasa, mereka pernah ngomong, mereka ngerasa catch itu pas udah ketemu. Bener deh dari minggu pertama pas pertama kali ketemu, pas di chat doang tuh ngerasa risih ini apa sih gitu kan, karena belum ketemu, karena zaman covid biasa lah anak zaman sekarang kan, kayak pas di chat even mereka sendiri yang ngomong gitu, kayak pas pertama kali Cicen chat aku tuh kayak ini siapa gitu kan, ngajakin ya udah pas ke gereja kan papa mamanya juga ajakin kan. Jadi terus pas ke gereja katanya pas ketemu ternyata Cicen orangnya gini ya udah ikut terus gitu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhannya kayak gitu, karena kehangatan, maksudnya gimana ya, we can sense orang tuh tulus dan hangat sama kita atau enggak ya. Kalau mereka ngerasain kita hangat sama mereka dan kita mau tahu dunia mereka, pasti mereka open sama kita, karena since the beginning ya kita udah mau dengan tulus hati approach mereka kan gitu. Jadi pas awal-awal juga, dari awal banget pertama ketemu udah oke sih. Terus sebenarnya menurut aku sih bahkan dari pertemuan pertama ya itu menentukan mereka mau lanjut atau enggak. Tapi ada juga case-case yang mereka harus ikut beberapa kali buat ngerasa ini oke enggak, apalagi komselnya udah makin banyak. Nah itu tuh yang PR lah, beda lagi tuh ya. Pasti ada orang yang prefernya kelompoknya sedikit aja, kalau banyak kayak nggak ke ibaratnya nggak terlalu personal kan jadinya. Jadi karena mesti fokus ke yang lain juga gitu. Belongingnya nggak terlalu kerasa gitu, karena perhatiannya hanya terfokus ke beberapa dan kadang-kadang juga yang membuat mereka berasa terikat itu mostly itu kan karena leadernya atau
apa level di bawah leader yang membantu Core. itu core ya kalau Iya, di tim tempatmu inti. ya. Iya kayak Iya, gitulah. Cuma puji Tuhan sih karena udah ada core sekarang kan. Percayalah 80 ini sebelum 80 bahkan sudah ada core. Kalau 80 Terus. 80 itu ya nggak mungkin aku handle sendiri gitu. Mengingat Tuhan Yesus aja kan 12 murid, walaupun abis itu jadi 70 murid. Tapi ya aku sebelum, kayaknya pas masih 40 kali ya, sekitaran situ pas 40 orang, aku udah siapin core. Lebih tepatnya tahun 2023, setahunan setelah 2023, 2024, iya sekitaran segitulah. Setahunan setelah jalan Komsel, itu aku udah mikirin core. Berarti belum sampai 40, sorry, masih 30-an. Karena aku tahu nih nggak akan kepegang kalau misalnya aku handle sendiri. Dan juga karena dari dulu tuh udah kebiasa untuk kayak kita tuh walaupun kelompoknya isinya masih kayak less than 10, masih di bawah 10 orang, kita tuh udah ngelatih tim inti. Soalnya mungkin pengalaman di gereja lama aku itu, kalau misalnya Komsel itu udah 5 orang, boleh maksudnya hasilin leader baru. Pokoknya minimal 4 atau 5 di gereja lama tuh kayak gitu. Nah jadi aku udah kepikir kalau udah mau 10 orang, ya udah kita harus siapin core gitu. Untuk supaya nanti ke depannya. Jadi waktu itu ya gitulah, udah lumayan, udah 20-an mau 30 aku udah siapin. Sebelum ini jadi 80. Jadi nggak mungkin 80 okay. kalau tanpa Tapi bantuan intinya, ini ya. Tanpa bantuan core-core ini Iya, kan. Berarti yang perlu digarisbawahi adalah tetap membuat mereka itu merasa belong. Karena ketika hanya 1-2 itu aja ya memang pertama kali kita buat mereka merasa belong dulu, merasa diterima dulu. Terus ketika semakin banyak, kemungkinan rasa belong itu pasti akan berkurang, makanya butuh core, makanya akhirnya dibuat sistem dan lain sebagainya. Memultiplikasi apa yang kita udah lakukan ke Betul, mereka juga pay it forward ke orang lain gitu. Betul, karena mereka sendiri juga sudah melihat, mereka mengalami juga kan. Mereka mengalami juga, mereka melihat kita, mereka mengalaminya juga, dan mereka juga tergerak untuk membagikan juga. Jadi yang penting itu adalah hatinya dulu mereka tersentuh. Betul. Akhirnya mereka mau bergerak gitu ya, mau bergerak melayani lebih lagi gitu. Jadi bukan dikasih tugas, bukan dengan pendekatan bahwa karena kamu karena kamu identitas, maksudnya itu ada identitas. Jadi karena kamu adalah job desk, karena kamu sebagai A, makanya kamu harus lakukan ini. Karena kamu adalah core, kamu melakukan seperti ini. Enggak. Pendekatannya adalah bukan pendekatan, tapi pola yang terjadi adalah sudah ngerasain dulu, udah melihat dulu, culture-nya sudah terbentuk, dan setelah itu tinggal dilakukan. Karena kan sudah, apalagi tadi kalau kita bicara usia 12 tahun atau berapa tahun ya, atau 14 tahun tuh sudah tiba-tiba punya ide ini itu. Nah itu nanti urusannya Tuhan. Ya itu urusan Tuhan, benar. Itu betul urusannya Tuhan. Memang bagiannya kita berusaha dengan maksimal. Nah tadi kita bicara soal apa yang membuat anak muda itu ke gereja, apa yang membuat mereka malas. Kak tadi saya sempat bicara soal datanya, dan batu pembicaraan kita bicara soal ternyata perlu mengambil hatinya mereka dulu gitu ya. Merasa merasa belonging dulu. Nah sekarang aku mau nunjukin satu kumpulan data lagi gitu ya. Data ini itu adalah kalau tadi kita melihat bagaimana anak muda melihat gereja, kalau sekarang ini aku bicara soal sebetulnya di dalam diri anak muda itu sendiri gimana sih gitu loh. Karena dengan kita mengetahui kondisi mereka di dalamnya, itu kemungkinan kita bisa lebih memikirkan apa yang mereka cari. Gitu loh. Bagaimana cara membuat mereka belong, bagaimana membangun relasi, bagaimana kita bisa masuknya. Jadi kalau lihat data yang sekarang gitu ya, kalau disimpulkan dari beberapa, tentu bukan hanya 1-2 pertanyaan ya, ada banyak pertanyaan dan datanya cukup banyak. Nanti rekan-rekan yang menonton di sini bisa beli bukunya PRC gitu ya, beli bukunya yang pertama, beli bukunya Dinamika Generasi Muda, Gen Z dan Gereja, ataupun Berani Menyeberang. Itu semua membahas soal generasi muda. Jadi kalau para penonton yang mau
melihat data lebih dalam lagi, melihat data lebih banyak lagi konteksnya, bisa beli bukunya gitu ya. Nah, kembali lagi tadi ya, kalau dilihat sebagian, kalau kita lihat dari datanya yang sekarang, bisa disimpulkan bahwa ada 3 problem besar yang terjadi di anak muda zaman sekarang, yaitu adalah mereka punya nilai diri yang rapuh, mereka punya rasa kesepian secara emosional, dan mereka kekurangan tempat untuk berkeluh kesah. Ya, Kayak gitu. Jadi betul. mereka punya diri yang rapuh, mereka merasa, banyak dari mereka merasa, aku nih kayaknya bukan siapa-siapa deh. Iya. Aku nih siapa sih? Makanya kan dulu kan sempat tren apa namanya itu, kalau usia 25 harus mencapai ini gitu Quarter kan. life crisis judulnya. Ya, quarter life crisis. Iya. Tapi zaman sekarang bukan juga itu, sempat gak ada ikut Ada. tren yang bukan Ada. quarter life crisisnya. Ada yang 35 yang ada harus mencapai apa Iya, dulu gitu. Jadi seolah-olah itu kayak aku belum jadi siapa-siapa kalau aku belum punya ini, kalau aku Iya. belum punya itu, apalagi di zaman media sosial sekarang itu ya, Betul. paling gampang dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu kan. Padahal belum tentu yang ditampilkan di media sosial itu sesuai dengan realita gitu. Makanya either itu melihat karena kecantikan, karena prestasi, atau karena mungkin teman-temannya itu bisa ini, bisa itu ya, macam-macam. Atau prestasi itu bisa mungkin juara atau nanti diterima di kampus internasional misalnya gitu kan. Jadi ada kayak semacam persaingan di situ. Dan di sisi lain, mereka itu juga ketika mereka dihadapkan dengan rasa melihat dirinya sendiri itu merasa nggak puas dengan dirinya sendiri, mereka sendiri juga merasakan ada masa kesepian. Mereka sendiri ngaku gitu, ketika ditanya, kamu merasa dikasihi nggak, ada nggak, atau kamu sebetulnya merasa kesepian. Dan ternyata hasil survei kita bilang, BPRC bilang, 1 dari anak muda itu merasa nggak ada yang mengasihi mereka dengan sungguh. Jadi mereka betul-betul kesepian. Dan ketika ditanya, kamu ada nggak tempat untuk mengadu, kalau kamu ada masalah larinya ke siapa, 1 dari 7 berkata, nggak ada, aku nggak punya siapapun untuk mengadu. Jadi itu polanya gitu. Nah, Oke, dari pertanyaannya. 3 realita itu, Mm-mm. yang paling kamu sering temui di anak muda konteksmu pelayanan sekarang itu seperti apa? Sebenarnya 3-tiganya kan memang real ada ya. Iya, Kalau pertanyaan yang paling 3 real ada ya? ada dong, ada, karena itu juga kenapa aku lebih memilih untuk melayani di usia itu. Oke. Karena anyway emang panggilanku lebih ke usia itu, even aku usianya sudah jauh dari itu. Cuma Oke. aku kenapa melayani di situ, karena aku tahu itu usia yang sangat rentan. Mereka lagi cari nilai dalam kehidupan mereka. Mereka itu kan masa transisi ya, usia begitu. Dari masih anak kecil kan 6-12 tahun. Iya. Mereka ngikut dengerin orang tua banget. Tapi di usia 12 sampai 18 kan dengerin teman banget, dengerin dunia ngomong apa. Apalagi zaman sekarang sosial media. Bener juga, ada banyak orang ya punya kecenderungan membandingkan hidupnya sama orang lain yang dilihat di IG. Ya gitulah ya, sehingga kadang itu juga malah jadi destruktif instead of konstruktif. Harusnya kan kalau kita lihat hidup orang, kalau bisa, kita kan dua mata uang lah. Kita bisa lihat dari sisi konstruktifnya adalah, oh kalau dia bisa begitu ya berarti Kita juga bisa. Yang penting kita berdoa, kita berusaha, kita lakukan yang terbaik gitu. Dan kalau itu kehendak Tuhan gitu kan? Yes, kalau itu kehendak Tuhan dan Tuhan ya udah mau, ya kehendak Tuhan dan Tuhan mau jadikan itu di hidup kita, ya udah. Tapi kalaupun enggak ya udah. Kalau punya pola pikir gitu, tapi kan anak umur segitu apakah sudah punya kematangan berpikir untuk bisa memfilter apa yang dia lihat? Kan belum tentu, gak semua sama gitu. Nah itu tuh yang peran gereja itu penting banget. Maksudnya menanamkan fondasi kehidupan bahwa hidupmu gak dibangun di atas pasir, tapi di atas batu karang, which is Yesus Kristus sendiri dan firman Tuhan. Jadi belief system mereka adalah harusnya ya firman Tuhan, belief systemnya, bukan dunia punya belief system gitu. Nah inilah harusnya peran kita sebagai gembala-gembala kecil yang Tuhan percayakan menggembalakan domba-dombanya itu untuk bisa untuk bisa bangun hidup mereka. Sama seperti, ya percaya deh, aku tahu ya, semua orang kalau kita bisa kenal Yesus itu tuh ada orang-orang sebelumnya yang mendoakan kita sampai ya kita bisa
bener-bener apa ya, yang ngalamin Tuhan gitu. Ada orang yang ya berjuang, entah doanya dia berjuang, entah ngajakinnya berjuang, entah apanya berjuang, bayar harga. Mungkin kalau konteks aku gampang ya, mereka ke sekolah, follow up, masuk, selesai. Ada orang loh yang kita tuh harus follow up dia hidupnya kita temui dia nggak di tempat yang baik, bukan di sekolah mungkin di mana yang tempatnya nggak proper untuk ibaratnya Tuhan di situ tuh nggak proper, paham nggak? Paham. Tapi pernah ketemu yang seperti itu nggak? Atau paling nggak separah apa yang kamu ketemu dari kondisi tadi, soalnya nggak punya nilai diri, kesepian dan sebagainya. Kalau tadi kalau bicara lebih banyak ke identitas diri gitu. Iya. Kalau separah apa yang kamu sampai pernah ketemu di remaja yang kamu sebenarnya sekarang ini? Ya kalau parah banget sih mungkin ya banyakan kan mereka tuh hatinya hancur karena family issue ya. Ada family issue ya? Most of them family issue, karena mungkin meskipun ini konteksnya di apa? Maksudku tuh gini, di konteks gereja yang kamu layani kan iya, dua-duanya tetap family issue. Ekonominya juga menengah ke atas gitu kan ya harusnya ya. Tapi yang jadi masalah tuh malah family issue-nya ya. Sebenarnya banyak, tapi kayaknya family issue tuh ya? Tetap masih jadi yang terbanyak. Cuma gimana ya? Karena kan family issue tuh nggak cuma tentang, maksudnya family gini, issue tuh gimana? Masalah ekonomi kan salah satu masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga. Memang, tapi itu bukan satu-satunya. Kita agree dulu di situ ya. Iya. Nah, family issue-nya mungkin akan beda kalau dia sosial ekonominya di atas, yang upper class, mungkin lebih ke arah. Kalau misalnya yang lower class atau middle class, mungkin lebih ke konflik-konflik dalam keluarga lah ya. Yeah. Semua keluarga punya konflik, pasti. Mau siapapun, mau pendeta, mau apapun lah namanya gitu. Tapi kalau yang upper class kan lebih ke kurang waktu orang tua, karena orang tua kan pasti punya namanya uang banyak, harus berkorban waktunya kepake buat kerja gitu. Ya itu kan gimana ya? Maksudnya ya gitulah. Untuk segala sesuatu yang kita pilih itu kan selalu ada konsekuensinya adalah mereka merasa orang tua mereka nggak punya banyak waktu bersama dengan mereka. Lebih dikasih ya udah nih mobil nih supir, lo mau kemana pergi ya nggak apa-apa, kan tipenya gitu. Ada supir, ada mobil, silakan pergi, ada kartu kredit silakan pakai, ya kan, karena uangnya banyak tapi waktunya sedikit. Namanya manusia, mau uangnya banyak pun tetap butuh dikasihi secara ya ditemenin, karena anak kecil nggak peduli, papa aku mau punya papa yang uangnya banyak, they don't even care. Yang mereka peduli adalah saya mau punya papa yang bener hidupnya, yang sayang sama saya, yang peduli pas saya susah, papa saya ada, mama saya ada, pas saya seneng mereka ada, pas saya lagi belajar, saya lagi baru bisa jalan, saya seneng mereka lihat saya, mereka menyaksikan semua progres hidup saya. Yang anak butuhkan kan itu. Nah, dengan kondisinya begitu, dengan kondisinya begitu, kamu melayani mereka dengan yang punya problem gitu, apa yang kamu lakukan? Oh oke. Jadi gini, sebenarnya case-nya beberapa ya. Cuma ada satu yang satu ini menariknya, mamanya udah meninggal dari dia usia 14 tahun atau 13 aku lupa. Dari sebelum ketemu aku, dari sebelum masuk Komsel. Berarti 2021 mamanya udah meninggal. Dia Komsel sama aku 2022. Nah, dia tuh masih SMP, umur 14 tahun ketemu aku. Iya, berarti 13 tahun dia. Nah, papanya waktu itu kan masih bisnis lah, konveksi ya di sini. Terus nggak berapa lama pas dia udah makin gede, dia udah SMA 1 ya. Dia SMA 1 tuh, dari dia SMP ke dia SMA 1, papanya ada, SMA 1 papanya kerja di luar negeri, dia sendiri ngekos. Masih SMA. Buat ukuran anak yang ini mungkin buat beberapa perkumpulan itu biasa, buat Komsel saya itu nggak biasa, karena biasanya anaknya punya supir dan ada mobil orang tuanya. Nah itu konteksnya begitu. Jadi ini konteksnya lumayan tough. Udah gitu, yang aku lakukan adalah ya udah, dia pas dia bagi rapot ya aku ambilin, pas dia butuh tanda tangan wali buat dia TKA ya aku tanda tangan. Pas dia mau bikin KTP ya aku temenin, aku datang ke kelurahan nemenin dia. Pas dia mau apa ya udah kayak sampai sebegitunya ya. Kayak udah kayak saya mamanya. Tapi nggak ke semua anak Komsel begitu. Ini case-nya case karena case gitu ya. Iya, karena memang dia kan nggak ada mama. Jadi ya kita
ya aku ya tentu saja aku lebih pay attention sama yang kayak gini lah. Kalau dia emang hidupnya baik-baik aja ya sudah, paling kan ketemuan on atau doain, ngobrol, sharing. Tapi pertanyaannya emang ada yang hidupnya baik-baik saja di antara mereka? Ini aku penasaran beneran ini. Tunggu, baik-baik aja di mata. Lah ini kan tadi katamu yang baik-baik saja lah, makanya jangan-jangan kita kadang-kadang kita sering lihat gitu, wah anakku rajin ke gereja dan lain sebagainya, tapi ternyata tiba-tiba mereka tapi ada juga yang gitu banyak. Ada juga yang ya ada juga sih yang maksudnya yang lebih baik daripada beberapa orang, maksudnya bukan lebih baik, ibaratnya hidupnya lebih beruntung lah. Kalau ini kan kayak dia dari dia masih muda dia harus stand on her own shoes gitu ya. Terus apa ya maksudnya, tapi kayaknya memang the most effective way memang ya kita mendampingi dan menemani sih. Soalnya dalam kepemimpinan ya, hadir dalam hidup mereka aja tuh udah ngerjain PR 80% dari 100% gitu. Hadir dalam hidupnya dengan mereka. Hadir aja dan kita nemenin perjalanan mereka, kita be there sama mereka aja tuh kayak udah ngerjain PR-nya tuh cukup banyak gitu. Jadi sisanya kita nggak perlu banyak ngomong. Maksudnya nggak perlu banyak ngomong pun kita bisa ya berdampak di hidup mereka gitu. Dampaknya tuh nggak harus daripada kita nggak hadir cuma tahu lecturing doang, ngasih tahu tanpa mereka lihat kita bener-bener ada di hidup mereka, kayaknya nggak seefektif kalau kita memang ada. Makanya orang tua ya berlaku sama orang tua ya. Even aku belum punya anak kandung, tapi ya pasti kita jadi anak pun, kita pernah jadi anak pun, kita lebih seneng ada pendampingan orang tua kita daripada kita disuruh jalan sendiri, bener gak sih? Betul. Jadi ya kalau in this case sih kayak gitu ya, karena di usia mereka kan mereka banyak yang mereka rapuh karena apa? Dibully lah sama temennya di sekolah, temennya ya kalau meskipun level upper kelas gitu masih salah. dibully. Emang di sekolah inter kagak ada bully? Oh, di semua sekolah nggak kenal mau inter, mau nasional, mau apapun. Kan ada aja yang kayak nanti temennya nggak mau lah, dia geng-gengan lah, dia punya circle ini, friend group aku nggak mau main sama aku. Ya begitulah maksudnya, namanya apalagi nih cewek-cewek kan yang aku temui, bukan cowok ya, aku nggak tahu kalau cowok gimana ya. In this case cewek, jadi ya ketemu modelan kayak gitu banyak yang biasa lah kalau cewek. Terus kadang-kadang tuh yang ya gitulah ya, ada aja dramanya walaupun masih kecil pun, kayak masih umur segitu juga ada aja. Jadi justru kita tuh hadir untuk memberikan mereka pengertian gitu. Jangan sampai kita kayak mereka. Kedua, kita harusnya jadi teman yang membangun hidup orang lain, bukan ngejatuhin, bukan ngebully, bukan ya lalalalah. Karena kan mereka ngeliat kayak gitu di sekolah, ya aku sih ada, maksudnya namanya kita ya ada khawatir kalau mereka justru menganggap itu sebuah hal yang normal, padahal itu kan nggak benar. Jadi ya kita harus ngarahin cara pikir mereka gitu, yang benar sesuai firman tuh kayak gini gitu. Kamu udah kenal halaman ini ya, yang benar gini. Dan actually ya dalam even mereka juga lumayan sekolah mereka ya cukup baik ya. Tapi mereka juga kayak ada satu yang sekolahnya di penabur susah kan. Terus mereka tuh ini anak berdua di sekolah tuh kayak gandengan tangan berdoa gitu. Jadi sebelum ujian, karena susah banget katanya kan. Jadi dari 2 orang jadi 10 orang katanya. Jadi aku kayak ngerasa, maksudnya it's a good thing hidupmu itu jadi inspirasi buat orang lewat apa yang kamu lakuin, tanpa kamu harus ngomong satu patah kata pun nggak usah. Kamu doa aja setiap sebelum ujian, mereka lihat, mereka ngikut. Udah gitu kan, maksudnya kayak ya udah, kita jadi garam dan terang itu nggak usah mikirin yang kejauhan gitu. Mulai dari start dari apa yang ada di tangan kita aja. Sama nggak sih kayak Tuhan tanya sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya udah, Tuhan pakai tongkat, karena Tuhan nggak pernah pakai hidup kita dari yang kita nggak punya kan. Jadi ya udah, maksudnya melayani mereka tuh menyenangkan sebenarnya. Kayak ya udah, start dari apa yang kamu punya. Kamu punya tangan untuk berdoa dan hati untuk berdoa di situasi lagi ujian, ada buahnya toh. Lagian kan buah bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan ya. Urusan kita mah, kita taunya mah kita taat. Tuhan yang kasih pertumbuhan, Tuhan yang kasih keberbuahan, nggak pernah jadi tanggung jawab kita lah maksudnya. Jadi ya udah, kalau hidup mereka berbuah ya aku bersukacita, karena ya itu bikin Tuhan senang juga gitu. Dan apa ya, maksudnya kalau mereka rapuh, mereka soal ruang aman juga sih, kayak bener mereka mungkin nggak merasa punya ruang aman, makanya kita hadir untuk menjadi ruang aman. Itu tuh kayak pokoknya menurut aku ya, dalam melayani generasi ini, justru setiap masalah yang mereka miliki itu tuh sebuah peluang untuk kita masuk gitu. Dan firman pun kita bisa masukin, tapi harus
tentu saja kita harus dapat hatinya dan mereka harus bisa percaya kita untuk Intinya sampai kan di kita titik melihat itu. mereka tuh sebetulnya butuhnya apa dan Benar. kita memberikan itu. Tapi bukan Benar. berarti kita sekedar memberikan, tapi ya tadi seperti kamu bilang juga kita kasih juga guidance-nya gimana. Iya, supaya gitu, mereka juga jadi permasalahannya berkat di gimana. sekolahnya. Jangan cuma jago kandang di gereja doang. Maksudnya jangan cuma jadi orang Kristen yang gue nerima doang, gue dapat doang. Ya enggak, jangan berhenti di kamu karena berkat Tuhan nggak pernah berhenti di kita, harus kita salurkan dong. Baru ya we are blessed to be a blessing kan. Jadi ya baru benar tuh kalau cycle-nya jalan. Nah, tadi kan- saluran. Tadi kan bisa masuk dari soal kalau mau masuk ke hati mereka, lihat dari kebutuhannya mereka, problemnya mereka gitu. Ada yang masalah Iya. kesepian, ada yang problem di orang tua yang nggak ada waktu gitu kan. Ya. Tapi pernah nggak ketemu yang tadi sempat disebut gitu loh, yang hidupnya baik-baik aja kok. Pernah juga. Ibu bener baik-baik aja, hidupnya karakternya Tapi baik-baik aja. literally baik-baik saja nggak akhirnya? Iya, The end, cuma- ternyata. Cuma ya tetap aja ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna, jadi ya pasti ada aja sesuatunya. Cuma apa ya, kayak Gimana masuk tapi kan gimana satu banding masuk- berapa gitu loh yang Memang, kayak tapi gimana baik-baik masuk aja. gimana masuk ke hatinya yang 1-2 ke sini, karena aku sering mendengar gitu ya dari banyak, mungkin di lingkunganmu nggak terjadi atau mungkin hanya 1-2, tapi aku sering mendengar bahwa ngobrol sama anak sekarang ini susah, kelihatannya mereka kayak nggak ada masalah gitu. Kita mau masuk dari mana juga bingung gitu. Oh, ngerti. Sebenarnya memang mereka tuh lucu ya. Kalau datang ke kita cerita, "Ci, aku gini-gini teman aku." Pokoknya sebenarnya hal-hal yang mungkin buat orang yang adult itu nggak signifikan lah, nggak terlalu berarti gimana. Tapi buat mereka itu a big deal. Sebenarnya menurut aku pribadi ya, yang penting kita tuh nunjukin ke dia bener-bener kalau kita tuh pengen tahu isi pikiran dia, isi hati dia, apa yang dia alami dalam hidup dia, apa yang penting dan nggak penting, apa yang mereka suka dan nggak suka. Tapi Ya kayak gitulah. Tapi mereka bisa dengan mudahnya langsung Open sih, puji Tuhan ya. Tapi ada nggak juga yang dari susah. awal kalau yang awalnya susah gimana caranya supaya mereka banyak. open? Karena Banyak lah yang susah. Karena aku dengar, karena gini, aku kan mengamati di berbagai macam gereja gitu ya. Di Iya. tempat tuh, kalau pengamatanku memang mereka akan sangat open, tapi di banyak tempat mereka mau cerita kok, nggak usah cerita. Sama di sini kan banyak anak inter tuh individualisnya tinggi. Oke. Nah, itu yang susah. Jadi gimana akhirnya bisa membuat mereka Akhirnya open? sebenarnya kalau ditanya bener-bener kalau ditanya yang sampai harus gimananya aku juga bingung ya. Iya. Cuma kuncinya adalah yang pasti kita harus doain dia dulu. Kedua, ya maksudnya biar Tuhan yang sentuh hati dia Betul. dong. Kedua, ya udah benar-benar tulus mau tahu hidup dia, benar-benar tulus mau melayani dia. Ya udah sampai waktunya dia open sama kita, ya udah gitu. Tapi usaha apa yang kamu lakukan? Oh, sampai usaha bisa- apa konkretnya gitu? Iya, konkret sampai bisa menembus itu gitu loh. Kalau Ya itu kan ajak, pasti. pertama pasti ajak ngobrol, communication. Nah, Communication dulu. Kan ada tipe-tipe introvert malah ngapain sih kakak ini Oh, SKSD iya. sama aku, nah itu Oh iya, gimana? nah ini Itu butuh keahlian dan maksudnya ya jam terbang juga ya. Iya. Aku pernah baca buku Everyone Communicates, Few Connect. Itu bukunya John Maxwell. Sama 25 Ways to Win People, Winning with People. Iya, Ya John banyak lah Maxwell gitu. semua itu. Iya. Jadi sebenarnya banyak cara untuk bisa ambil hati orang. Cuma intinya harus ada ketulusan di situ. Karena orang nggak akan, maksudnya orang nggak bisa dibohongin gitu loh. Orang tuh punya intuition kalau kita punya intuition lah kalau orang tuh tulus atau enggak. Jadi the best way possible adalah kita harus dengan tulus hati approach mereka, melayani mereka. Ya pokoknya kita tuh cuma jadi the carrier of God's presence, the carrier of God's love. Kita tuh cuma jadi orang yang bawa hatinya Tuhan buat mereka supaya mereka tahu Yesus sayang mereka gitu. Bukan, Jadi kita karena ini kan kita deliver messenger ya? Yesus ya. Iya, Karena kita kita tuh the messenger. messenger. Bukan kita sebenarnya yang kita lagi bawa kan, Yesusnya Iya. kan. Jadi ya udah, maksudnya nggak perlu pusing sama metode banget sebenarnya. Nanti juga Tuhan yang sentuh hati dia. Sebenarnya menurutku intinya dua, natural and supranatural. Itu harus jalan sama-sama. Betul. Kalau natural doang susah juga. betul. Kalau supranatural doang
Ya bisa sih, supranatural mah bisa. bisa. Kita nggak bisa batasi kuasa Tuhan kan, tapi masa kita nggak bisa gitu Cuma kan. kalau supranatural doang kan sebenarnya kita nggak perlu turun tangan, Tuhan sendiri yang jamah dia tuh. Iya. Ya itu. Tapi kalau in this case dalam konteks peran gereja, peran kita sebagai pelayan Tuhan ya butuh dua-duanya ya, natural dan supranatural. Nggak bisa cuma natural, maksudnya tuh gitu. Kalau supranatural ya itu mah di luar kemampuan kita, ya memang Tuhan sanggup. Tidak perlu dibahas di sini, itu kuasa dan kedaulatan Allah ya. Kedaulatan Tuhan itu ya gitulah. Jadi kalau dari semua pembahasan kita tadi, mulai dari motivasi mereka, apa yang mereka kalau kamu bisa simpulkan itu sebetulnya apa sih yang mereka cari, dan gereja itu kita perlu membawa diri kita itu seperti apa, menyajikan diri kita itu seperti apa kepada mereka. Intinya gimana menurutmu? Yang mereka cari. Pengalamanmu ya. Oke. Tadi kan Kak Cemara udah sebut kalau mereka malas ke gereja karena dihakimi. Ya udah kasih lawannya dihakimi dan diterima, kasihlah. Maksudnya karena Yesus aja nggak pernah hakimi kita, perempuan berdosa, perempuan sundal, Tuhan bilang kan siapa yang nggak berdosa timpuk batu duluan, nggak ada kan yang timpuk batu gitu. Yesus yang berhak ngehakimin aja nggak ngehakimin. Who am I, who are we untuk hakimi orang? Even if kita tuh tahu firman, ya jangan jadi orang Farisi gitu. Yang pasti pertama terima dia apa adanya, tapi maksudnya kita kan mengasihi dia apa adanya, tapi kita nggak mau dia tetap di situ, tidak bertumbuh. Tetap apa kita adanya gitu tetap kan. apa adanya begitu. Enggak, kita mau mereka growing, makanya kita bayar harga mendampingi mereka, kita layani mereka supaya mereka growing, hidupnya nggak di situ, nggak di lumpur terus. Masa mau di kubangan ya kita bawa naik atuh gitu, bawa naik bertumbuh dalam Kristus maksudnya. Terus udah gitu tadi pertanyaannya apa? Sorry, itu. Bentar aku jadi lost ya. Itu satu kesimpulan kan tadi ya. Iya, yang konkret jadi kita perlu, gereja ini perlu memposisikan diri sebagai apa? Seperti apa supaya mereka bisa sampai terbuka, sampai bisa merasa bisa trusting, belonging. Gereja perlu seperti apa? Tadi kan menerima, soalnya gini, kalau orang udah dihakimi, dia pasti akan ngeblok dirinya untuk dikasih tahu apapun. Oke. Jadi harus kita bikin otak mereka itu kebuka dulu, hati mereka kebuka dulu sama apapun yang kita mau sampaikan. Dengan cara yang satu, menerima dulu. Justru kita open arms dulu, open hands arms dulu. Seperti apa? Ya kita nerima mereka walaupun kita tahu mereka berdosa, walaupun kita tahu mereka LGBT, walaupun kita tahu mereka hidupnya lagi dalam kubangan lumpur, entah bentuknya apa, ya kita menerima mereka. Gitu karena kan. Yesus aja sama orang berdosa duduk makan, bukan yang kayak gak boleh deket-deket, saya kudus, Anda tidak. Kan gak gitu. Jadi harus menerima mereka seperti Yesus menerima mereka. Tapi ya gitu, harus ya kita bimbing mereka lah ya, supaya mereka tahu kebenaran. Dari yang gak tahu jadi tahu, dari tahu jadi mereka mau ikut Yesus gitu loh. Dan bahkan mereka nantinya melayani dan juga memuridkan orang-orang lain. Tentu saja ujungnya kan akan begitu ya. Jadi yang kita lakukan satu menerima, kedua ya kita harus bisa kasih environment atau apa ya, maksudnya lingkungan yang membangun. Karena dengan siapa kita bergaul kita akan jadi seperti itu kan. Iya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Kalau kita jadi di gereja itu jadi environment yang memang bukan cuma baik tapi membangun dalam Kristus, dalam kebenaran, ya otomatis dia ngikut. Mau dia malas ikut Tuhan pun kita ngikut. Ibarat gini, kan Tuhan bilang sama kita maksudnya kita harus jaga apinya kita kan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kan Tuhan gak suruh kita ciptakan api, Tuhan yang kasih api. Tuhan minta kita jaga api kan. Tuhan minta kita, tapi kalau api kita padam, apa yang harus kita lakukan? Ya kumpul lah sama orang-orang yang apinya membara, biar dibakar lagi apinya. Dan menciptakan suasana yang kita menganggap bahwa api nyala itu normal, apinya mati itu nggak normal. Karena kadang-kadang kita kan juga nggak sadar apinya kita mati. Iya, tapi kan kita tahu kalau roh kita lagi nggak antusias ikut Tuhan, lagi ngerasa kering, ya maksudnya kita juga tahu, we can sense itu kan. Nah kalau kita udah tahu gitu, dan kalau komunitas itu memang mengasihi kita, pasti dia kan akan approach kita, atau kita juga bisa punya orang yang kita approach, gue lagi nggak baik-baik aja nih gitu, tolong doain, tolong saya gitu, karena kita tahu ada orang-orang yang bisa tolong kita. Nah itu peran gereja, peran kita sebagai komunitas, kita tuh ya hadir jadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang-orang yang butuh gini. Dan maksudnya saling lah, kayak ya firman Tuhan bilang kita kan saling di gereja tuh saling gitu. Saling lah, kita harus saling tegur, saling ampunin, saling mengasihi, saling gitu. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan, kita ini adalah messengernya Tuhan. Iya. Kita perpanjangan tangannya Tuhan. Iya. Di tengah kehidupan mereka yang tadi sudah saya
ceritakan gitu ya beberapa datanya, dan ternyata realitanya juga cukup mengkonfirmasi hal itu. Ya, Bagaimana kita bisa menghadirkan, bagaimana kita bisa memberi kebutuhan mereka, tapi tidak sekedar memberi kebutuhannya mereka. Kita masuk dulu, kita bangun jembatannya dulu, kita ambil hatinya mereka dulu, baru pelan-pelan kita bentuk mereka, kita terima mereka apa adanya, tapi kita tidak membuat mereka apa adanya. Terima kasih Cecil telah menjadi narasumber hari ini. Dan inilah lensa bilangan, melihat data, mendengar cerita, memahami gereja.